langsung ngantem bro. Coba, siapa yang bikin takut coba? Bikin takut coba. Saya duduk belakang tenang-tenang pengen dengerin kan. Begitu, wah, bersemangat sekali, bagus deh. Kapan-kapan kalau rapim semangat gitu kan? Ya, kalau rapat itu namanya diskusi. Pak, salah satu hal yang saya rasakan nih, begitu masuk di tugas di sini, kamu saya ruang rapim. Oh, apa ruang rapim? Ruang rapim itu. Di ruang rapim itu saya tanya, mana papan tulisnya? Ada nggak papan tulisnya? Ada, adanya layar proyektor. Rapim kecil juga sama. Bapak-bapak kalau di ruang rapim direksi ada papan tulis tidak? Ada lah. Di ruang rapat manapun ada papan tulis. Saya bilang ini ruang diskusi atau ruang instruksi? Instruksi. Jadi saya justru ingin lebih banyak lagi dalam diskusi dan lain-lain. Tapi begini, saya ingin sampaikan apresiasi teman-teman para direksi yang hadir pada hari ini untuk ikut kegiatan workshopping. Kita beri tepuk tangan buat semua. Tadinya saya bilang Pak Yuri, saya tidak perlu datang karena ini bukan sesuatu yang dibuka secara resmi, nggak usah. Dan tidak perlu itu semua. Justru yang dibutuhkan Bapak-bapak Ibu semua di sini adalah experience leader. Experience itu belajar lewat apa? Tukar pikiran. Lewat tukar pikiran, karena ya disitulah forumnya. Nah, rasa perlu bahwa kita semua modenya itu modenya continuous learner. Learner aja terus. Sebagai pemimpin juga selalu belajar terus. Nah, learning from where? From anywhere. Termasuk peer-nya. Nah, saya kadang-kadang merasa di BUMD kita ini satu-satu jalan, tetapi sebagai sebuah grup yang sama-sama memiliki. Kalau kita bicara tentang ownership, ini kan dimiliki oleh DKI Jakarta, itu harus lebih sering komunikasi. Nah, kebetulan memang ada kaitan proses politik dan lain-lain. Karena itu kita harus komunikasi lebih baik lagi, dan termasuk diantaranya saling belajar. Cuman kemudian formatnya hari ini format workshop, dan ada Pak Iksan Laulembah yang memang pengalaman untuk urusan ini. Kemudian baru pulang dari Palu nih pasti. Beliau ini orang Palu yang menjadi salah satu motor untuk mobilisasi bantuan ke Sulawesi Tengah, karena beliau punya anggota DPD dari Sulawesi Tengah. Tapi kembali pada ini, saya ingin sampaikan apresiasi dan saya berharap ini diteruskan. Bapak Ibu usulkan aja nama-nama siapa yang menurut Bapak Ibu perlu untuk menjadi resource person. Karena sekarang Pak Iksan Laulembah, dan nanti begini Mas sekalian. Dulu saya pernah bertugas di Paramadina. Paramadina itu hari Rabu siang itu kita tetapkan sebagai hari belajar. Tapi bukan hari belajar dalam artian yang aneh-aneh. Sederhana, makan siang bareng dengan mengundang orang luar sebagai pembicara. Jadi tidak ada namanya kuliah umum, tidak, hanya brown bag lunch discussion. Bawa makan sendiri-sendiri, tidak usah disiapin makanan, itu bawa sendiri-sendiri aja. Lalu duduk di situ selama jam makan siang, kita undang bergantian orang bicara dengan tema yang beda-beda tiap Rabu. Ya beda-beda. Untuk apa? Ya untuk memperluas wawasan kita aja. Nah, kalau di BUMD tidak mungkin mingguan, bukan di kampus. Kalau di kampus bisa mingguan, tapi kalau Bapak Ibu sekalian letakkan saja, misalnya Rabu pertama tiap bulan, Selasa pertama tiap, udah itu bisa datang syukur, nggak bisa datang, ya bukan ukuran kinerja, gitu kan? Jadi nggak usah khawatir gitu. Tapi Pak Yuri nanti pikirkan. Tapi intinya adalah ada komunikasi, banyak hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dalam rapat itu bisa selesaikan situ. Tidak perlu pakai jak bistro terus, bukan? Nah, gitu. Ada salurannya jak bistro gitu. Udah gitu belum tentu yang melayani kenal, kan repot aja. Saya baru tahu juga. Tapi Pak, nggak apa-apa itu. Jadi jak bistro nggak apa-apa. Tapi buatlah sesuatu yang terinstitusionalkan, dan institusi yang sederhana, yang simple, sehingga menjadi clearing house dalam komunikasi, termasuk dalam berurusan dengan pihak-pihak lain, dari mulai berurusan dengan DPR sampai berurusan dengan partner-partner yang dari luar internasional. Ini sharing begini yang menurut saya sangat dibutuhkan sekali. Institusikan saja. Dengan institusikan itu, kalau urusan pekerjaan, udahlah di tiap-tiap BUMD itu punya objektifnya sendiri, strateginya sendiri, tapi komunikasi saya rasa itu nanti dijaga, dibangun. Nah, memang benar dalam proses sekarang ini Bapak Ibu semua sudah tahu kalau saya mengatakan ini I'm preaching to the choir. Saya ini berkhotbah pada orang beriman, Pak.
bahwa kalau saya preaching to the choir, bahwa hari ini penting dua hal, mengerjakan dan menceritakan yang dikerjakan. Kadang-kadang mengerjakan saja, menceritakan yang dikerjakan aja bisa meleset beritanya, bisa meleset opini di Jakarta. Saya rasa kita semua punya tanggung jawab untuk bisa paling tidak menyiapkan diri untuk bisa komunikasi dengan baik, inline dan lain-lain. Dan bapak-bapak, ibu semuanya leadership. Jadi leaders itu salah satu aspek kompetensinya adalah bisa berkomunikasi. Kalau tidak berkomunikasi, orang lain tidak paham yang dimaui oleh pimpinan. Jadi itu mendasar sekali. Nah, saya berharap kita tone-nya adalah tone atau modenya adalah mode continuous learner. Jadi saya terima kasih dan terima kasih Pak Kesan yang sudah berbagi di sini. Mudah-mudahan sesi ini sesi pembuka. Jadi Pak Yuri buatkan rutin sehingga nggak harus diampet 6 bulan, setahun. Ya Pak Dirut. Saya dengerin betul kagum tadi Pak. Ini harusnya kalau pas lagi itu penuh. Kita ini memang kalau rapat apapun kalau sudah birokratik itu sunyi, senyap, tegang, membosankan. Ngantuk salah, nanti tahu-tahu disebut namanya, gitu. Nggak ngantuk, membosankan, gitu lah. Apalagi yang di depan, kameranya nyorot lagi. Itu kalau nanti dipotong kan panjang. Tapi ini di banyak aspek. Mudah-mudahan banyak hal memang persis. Seringkali pertemuan-pertemuan begitu adalah pertemuan ketok palu, Pak. Pertemuan ketok palu yang harus dibereskan adalah pra-meeting, pra-rapim, pra-raker, pra. Disitulah budaya sama. Dulu ketika saya menjadi anggota kabinet berurusan dengan dewan, hampir semua urusan itu diputuskan sebelum masuk ruang sidang. Masuk ruang sidang itu ketok palu. Ketok palu, dan itu artinya ngobrol, mereka menjelaskan semuanya dan bertanya konkret. Anda ekspektasinya apa? Kepentingannya apa? Saya waktu itu ngurusin pendidikan. Jadi banyak sekali pendidikan itu, Pak. Aspirasinya simple. Aspirasinya dapil saya ruang kelas baru dibangun, unit sekolah baru dibangun, kartu Indonesia Pintar dibagi. Nah, jumlahnya sesuai, dan itu memang asal memenuhi syarat. Secara kebutuhannya diberi. Oh, yang orang miskin banyak. Yang dibutuhkan anggota dewan apa? Visibility. Jadi setiap mau ada pembagian, semua yang dapilnya di sana diberitahu. Kalau menteri mau datang, semua yang dapilnya di situ diajak datang. Nggak ada monetary transaction, nggak ada. Yang ada adalah aspirasinya dia pada political electability, bukan? Dan dianggap di dapilnya memperjuangkan, bukan? Jadi kalau Mendikbud datang, ajak anggota DPR dari dapil itu. Ketika mau membagikan kartu, anggota dewan dapil itu hadir. Ketika meresmikan sekolah yang dibangun, dapil itu hadir. Dan dalam sambutan bilang, Bapak Ibu sekalian, ini hasil perjuangan beliau. Selesai. Tapi disepakati. Dan disepakati tenang, dikasih jadwal, happy. Karena memang, nah ini dirumuskan. Nah untungnya waktu itu saya ngurusinnya SD, SMP, SMA. Yang perguruan tinggi yang rumit. Karena banyak belanjanya di situ. Di situ yang banyak kasus kan? Banyak kasus, itu banyak belanja-belanja, belanja laboratorium, belanja rumah sakit. Itu kan ada entrepreneur juga di situ. Ya Bapak-bapak tahu lah itu. Banyak plesetan ya Pak di situ. Tapi pengalaman ini bahwa rapim dan lain-lain banyak hal diselesaikan di belakang. Itu adalah forum untuk ketok. Kalau tidak melakukan itu, ya dalam diskusinya menjadi rumit. Dan ini dikerjakan tak sama Pak. Kalau saya rapim dengan presiden, kita semua setelah penentuan eselon 1, eselon 1 itu ada namanya TPA, ada tim penilai akhir eselon 1. Tidak pernah saya sebagai Mendikbud membawa nama ke ruangan itu yang tidak didiskusikan dengan presiden dan wakil presiden. Jadi sebelumnya saya datang dulu, Pak Presiden, ini namanya A, B, C, D, pertimbangannya ini. Pak Presiden ada arahan, ada aspirasi yang harus diperhatikan. Kalau tidak ada, harapannya ini. Dan di ruangan itu tidak pernah jadi cek. Di antara semua TPA dari Dikbud yang tidak pernah dikembalikan, tidak pernah ada masalah. Kenapa? Ya karena saya ngobrol dulu sebelumnya. Dengan siapa? Ya dengan presiden, dengan wakil. Di situ adalah forum kepala, memang bukan forum berdebat.
bukan berdiskusi. Tapi banyak yang ke sana tidak memulai dengan itu. Dan konsekuensinya ditanya A, B, C, D, E, F, G di ruangan. Dan akhirnya dikembalikan, akhirnya bermasalah. Banyak hal sebenarnya yang dalam proses teknokratik ini adalah ceremonial based sebetulnya, tapi harus dikerjakan. Nah, pekerjaan kita adalah mengerjakan itu. Ini dalam entrepreneur itu kan ada business entrepreneur, ada social entrepreneur, tapi ada juga policy entrepreneur. Nah, kita itu ada di dua titik itu. Satu sisi adalah business entrepreneur, sisi lain adalah policy entrepreneur. Bawa policy supaya goal sampai ke ujung. Bapak Ibu sekalian, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat